menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku penyimpang ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka kesimpulannya, korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Dampak-dampak korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah miscalculation of records sehingga perekonomian tidak optimal. Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Yang kelima, menurunkan produktivitas. Itulah dampak-dampak ekonomi. Dampak berikutnya adalah dampak terhadap pelayanan kesehatan. Dampak korupsi di bidang kesehatan antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain. Secara khusus, menyoroti dampak korupsi terhadap sistem manajemen rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk mengelola lebih baik menjadi sulit dibangun. Apabila korupsi terjadi di berbagai level, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut. Pertama, organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap. Kedua, ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan. Yang ketiga, direktur yang diangkat karena kolusif menjadi sulit menghargai ilmu manajemen. Yang keempat, proses manajemen dan kritis pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di teks. Dampak yang ketiga, dampak sosial dan disiplin masyarakat. Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di masyarakat. Kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggonceng stabilitas ekonomi negara yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Dampak pada aspek sosial di antara lain sebagai meningkatkan kemiskinan, tingginya angka kriminalitas, demoralisasi, dan berikutnya dampak birokrasi pemerintah. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menimbulkan ketidakefisien yang menyeluruh di dalam birokrasi. Korupsi adalah tindakan yang buruk, sehingga tindakan korupsi suatu negara akan merusak pandangan
kedaulatan negara tersebut akan berkurang. Yang berikutnya adalah dampak terhadap politik dan korupsi tidak lepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif pada pejabat legislatif, yakni pihak DPR dan DPRD, yang disetujui dalam APBN atau APBD adalah berdampak politik. Anggaran APBN dan APBD yang kucurkan ke masyarakat, implementasinya harus dapat bertanggung jawab secara akuntabel kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun global tentunya. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi, seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Upaya pencegahan korupsi melalui pengaduan masyarakat adalah bentuk peran serta yang harus mendapatkan tanggapan dengan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung menggunakan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Dampak yang berikutnya adalah dampak terhadap penegak hukum. Korupsi adalah penyakit moral yang kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Lemahnya penegak hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi. Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang seharusnya banyak berperan dalam gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dalam ikut berperan dalam tindakan korupsi sebagai dampak dan penegakan hukum yang lemah. Dampak berikutnya dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan akibat perbuatan korupsi. Sekarang ini sudah terlihat di mana bukan hanya lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik, yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana prasarana dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan rakyat. Begitupun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor yang berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada lingkungan kelautan juga terjadi. Sebagai contoh, adanya penyalahgunaan persinan pengelolaan potensi pemerintahan. Dampak kerusakan lingkungan sosial dalam masyarakat terlebar secara sosial di masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sulit memperoleh kehidupan yang layak, bahkan kesulitan kebutuhan pokok karena harganya yang mahal.
Dr. Indra Sumeoge mencatat 4 kerusakan yang terjadi di tubuh ABRI akibat korupsi. Yang pertama, secara formal material anggaran pemerintah untuk menopang kebutuhan angkatan bersenjata amatlah kecil karena ABRI telah mementingkan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, perilaku bisnis perwira militer dan kolusi yang mereka lakukan dengan cara penguasaan keturunan Cina dan asing. Ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang ketiga, orientasi komersial yang menimbulkan rasa iri hati perwira militer lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Yang keempat, suka atau tidak suka. Orientasi komersial akan semakin melunturkan semangat profesionalisme militer pada bagian perwira militer yang mengenyang kenikmatan berbisnis, baik atas nama angkatan bersenjata maupun atas nama pribadi. Langkah-langkah memberantas korupsi yaitu yang pertama, memberikan hukuman berat pada koruptor. Yang kedua, menjadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistemnya. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak dini. Yang kelima, tanamkan nilai legilis secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Yang ketujuh, menutup celah internasional. Itulah beberapa hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi kegiatan korupsi. Mari kita, masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama untuk menjadikan bangsa kita bangsa yang bebas dari korupsi. Mari kita jadikan Indonesia menjadi bangsa yang bersih, bangsa yang bebas dari korupsi, dari koruptor-koruptor. Bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung dengan kami UNPI Manado. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dapat dibentuk. Dalam kampus ini terdapat 6 fakultas: Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Fisik, dan Fakultas Hukum. Ayo mari daftarkan diri Anda bersama kami UNPI Manado, UNPI Kampus Merdeka. Saya bangga jadi mahasiswa UNPI. Terima kasih. Sekian video dari saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat semuanya.